Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 golongan penghuni neraka. Jadi 5 golongan itu mana saja nih? Ya. Jadi yang pertama adalah ulama. Kenapa ulama banyak masuk neraka? Ini banyak beberapa hal penyebabnya ya. Banyak ayat Al-Quran yang hubungannya dengan ulama. Ya, dan ulama di sini maksudnya adalah orang yang mendapat atau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Terutama ilmu tentang ukhrawi ini ya. Di dalam Al-Quran bagaimana firman Allah tentang kenapa ulama ini masuk neraka kan gitu ya, atau penghuni neraka, yaitu surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Mereka dilaknat Allah. Kenapa? Karena ulama ini atau orang yang memiliki ilmu, sejumlah ilmu, telah diberikan ilmu kepadanya, terutama ilmu keselamatan akhirat ya. Dia sudah mendapat ilmu ya, belajar kitab, belajar Al-Quran, belajar hadis, udah tahu ini ilmunya, tapi tidak disampaikan, tidak diberikan kepada manusia. Banyak hal faktor kenapa tidak disampaikan, ketakutan macam-macam ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud kenapa neraka dipenuhi oleh ulama, karena ulama tadi ya. Kenapa? Karena ulama tadi diberi ilmu untuk menyelamatkan manusia, malah sebaliknya. Bahkan untuk menyesatkan umat manusia ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala taqfu ma laisa bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan yang mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani semuanya akan diminta pertanggungjawaban ya. Jadi ilmu itu adalah diberi oleh lewat penglihatan ya, lewat pendengaran, lewat hati nurani, lewat pikiran. Ilmu diberikan kepada kita. Nah, setelah diberikan kepada kita, bukannya itu diamalkan, disampaikan kepada orang-orang yang memang sedang membutuhkan, malah disembunyikan. Ulama itu punya tanggung jawab besar ya. Kenapa? Karena al-ulama warisatul anbiya ya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Nabi Muhammad pembawa risalah, ingin menyampaikan kepada manusia tentang hukum-hukum Allah ya. Harus disampaikan kepada manusia ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ini perintah Allah kepada Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan atau apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi sebagai pewaris para nabi ya, para rasul, dia mestinya menyampaikan firman-firman Allah itu ya. Tapi kadang-kadang ya membuat bingung umat ya. Harusnya disampaikan malah tidak. Karena berbagai hal ya, mungkin dipengaruhi oleh kondisi pada saat itu, kondisi politik ya, takut disebut fundamentalis, disebut ekstremis, ditentang oleh rakyat. Karena memang demikian ya, para nabi, para rasul pada saat ketika dia berdakwah itu tidak lepas daripada tantangan dari umatnya.
ada yang mau membunuh, ada yang mengibuli, menuduh macam-macam, menuduh sesat ya. Sebagaimana kita perhatikan dalam Al-Quran itu. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya. Hud, kemudian Soleh, semuanya ya. Nah, karena dia takut ya, karena dia cinta duniawi ya. Sehingga apa yang harus disampaikan tidak disampaikan. Padahal dia ulama. Dia sudah dapat ilmu dari Allah melalui pesantren, melalui pendidikan tinggi. Bahkan ada juga ulama-ulama yang menjual dengan harga yang sedikit. Karena jabatan, karena harta kekayaan. Sehingga dia tidak menyampaikan firman-firman Allah ini. Ya. Nah ini yang dimaksud ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan ulama itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24 ya. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri sendiri padahal kamu membaca kitab? Tidak kamu mengerti? Nah, ini peringatan Allah ya. Mengapa kamu menyampaikan ceramah di sana, di sini, tapi dia sendiri lupa terhadap apa yang diucapkannya, ya? Karena dia hanya mudah-mudahan tidak terjadi. Dia hanya menyampaikan dalam rangka minta upah kepada manusia. Itu yang disebut menjual dengan harga yang sedikit. Nauzubillahi min nauzubillah. Kemudian di dalam ayat lain, ini penyebab ya, penyebab mereka masuk neraka atau dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dan sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Ulama ini dilematis ya. Dia dapat ilmu, mestinya disampaikan. Tapi tidak disampaikan karena berbagai hal. Yang kedua, dia justru menyalahkan atau membuat salah ya, membuat fatwa yang menyesatkan umat, atau ketika disampaikan, yang disampaikannya itu dia tidak kerjakan. Inilah ya, ulama berat memang tugasnya ya. Tugasnya amat sangat berat. Pemirsa rahimakumullah, kita paham ya, Yahudi sebenarnya agama Nabi Musa, ya, agama tauhidullah itu. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Setelah Musa tiada, ya, kemudian akhirnya dilanjutkan oleh risalah-risalahnya, maka dia mencoba merubah-rubah tauhidullah. Yang harusnya dia menyembah hanya kepada Allah, tapi dia merubah ya, Uzra anak Allah. Nah itu siapa yang berbuat? Ulama atau pendeta pada saat itu. Merubah-rubah karena ingin cari apa nggak tahu ya. Begitu juga kaum Nasrani ya. Nabi Isa itu Islam, agama Allah ya, mentauhidkan Allah. Tapi dengan rekayasanya para ulama ya, mereka berkumpul akhirnya membuat fatwa sesat bahwa Tuhan itu 3, bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu bukan wahyu dari Allah, bukan wahyu yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan. Tapi para ulamanya ya, para pendetanya, mereka menyesatkan umat. Miliaran manusia sesat karena ulama mereka menyimpangkan dari ajaran yang sesungguhnya. Tidak menutup kemungkinan Islam pun demikian ya. Banyak fatwa-fatwa oleh ulama-ulama yang justru untuk menjauhkan diri kepada tauhidullah. Nauzubillah min dzalik ya. Itu yang pertama ya. Jadi penghuni neraka itu ulama. Kenapa ulama? Karena kalau orang awam tidak mengerti, tidak bisa menyesatkan umat karena kurang ilmu. Tapi justru potensi untuk menyesatkan umat karena dia dapat ilmunya. Kemudian direkayasa ilmu itu, kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan politik, kepentingan jabatan dan sebagainya. Bisa saja ya, Quran itu dipelintirkan demi kepentingan pribadi ya. Kemudian yang kedua, siapa penghuni neraka ini ya? Nah, ini penghuni neraka yang kedua ya. Kalau tadi dilambangkan balik ya, 5 jari. Ulama ini adalah ibu jari ya. Kemudian yang kedua adalah para pemimpin. Ini yang suka tunjuk-tunjuk ya.
Nah itu kalau dalam Al-Quran itu potensi untuk masuk neraka ya. Apa yang menyebabkan dia masuk neraka ya? Banyak hal ya. Yang pertama, innallaha ya'muru an tuwaddul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya pemberi peringatan kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini hubungannya dengan kepemimpinan ya. Jadi dia telah diberi amanat oleh Allah menjadi pemimpin untuk menyampaikan amanatnya ya. Amanat kepada apa? Kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ya. Kemudian harus berlaku adil. Nah, kita perhatikan ya. Banyak para pemimpin bukannya untuk kepentingan rakyatnya, tapi untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, kelompoknya, partainya. Nah, ini memang demikian ya, karena dia akan calon masuk neraka. Dia tidak berbuat adil. Ya, hukum tajam ke bawah, ke atas, ke dirinya tidak. Bagaimana Rasulullah kalau sudah bicara kepemimpinan? Seandainya Fatimah anakku mencuri, aku potong tangannya. Itu pemimpin yang adil. Tidak pilah bulu ya. Nah, jadi potensi pemimpin masuk neraka ini sangat besar sekali ya. Gitu ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, jangan aku ikuti selain dia pemimpin. Jadi begini. Kenapa kita harus taat pimpinan? Karena pimpinan adalah melaksanakan perintah Allah. Sekarang berapa banyak pemimpin yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah, malah mengajak kepada umatnya untuk menentang dan menantang hukum Allah. Jelas ya, inilah yang menyebabkan kenapa para pemimpin penghuni neraka ya. Yang ketiga ya, Ibu Jari ya, ulama, pemimpin yang ketiga, yaitu para hakim. Nah, ketiga ya, tengah-tengah nih, hakim nih, harus adil harusnya. Ya. Ini sangat potensi juga, potensi masuk neraka. Apa menyebabnya ya? Nah, ini juga di dalam Al-Quran ya. Bagaimana kalau sebagai hakim harus adil, jangan maju tak gentar membela yang bayar. Nah, itu kan begitu ya. KUHP, kasih uang perkara habis. Apa itu? Hukum apa itu ya? Wanihkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi'u ahwahum wahdharuhum an yaftinu am ba'di ma anzalallah ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'd dzunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqin. Dan dalam kau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakim potensi ya. Karena dia mengontrol hukum bukan berdasarkan wahyu Allah, tapi berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan tekanan-tekanan atau berdasarkan karena dikasih uang banyak. Waspadalah ya. Hakim inilah penghuni-penghuni kayak begini ya. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Hati-hati ya. Jika mereka berpaling dari hukum yang Allah turunkan, maka ketahui bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan mereka adalah orang fasik. Jadi waspada ya. Bukan hakim secara formal, hakim tidak formal dan formal. Misalnya kita mengadakan sesuatu bagaimana untuk adil, tapi dia berat sebelah. Dia membela yang satu karena ada apa-apanya. Ya. Jadi berat sekali ya. Kalau bagi hakim penengah itu agak berat ya. Kenapa? Rawan di situ ya. Selain hukum Allah ditentang, kemudian juga hawa nafsu di situ berperan ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan para hakim ya. Ingat, kalau kita lihat jari, lihat ini ulama, ini penghuni neraka. Ulama, pemimpin, hakim. Nah, gitu ya. Ingat 5 jari ini ya.
Dalam Hakim ini juga ada ayat Al-Quran An-Nisa ayat 60 ya. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tetapi, nah ini tetapi mereka masih mengingat tetapan hukum kepada Taghut, hukum selain hukum Allah. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh sejauh-jauhnya. Jadi bagi yang berprofesi hakim ya, mengadili, hati-hati karena potensi masuk neraka itu sangat mungkin. Karena penghuni neraka itu diantaranya adalah para hakim. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Ayat yang lain, ya baguna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapa yang lebih baik dari hukum Allah? Orang-orang yang meyakini Islam, dia sebagai hakim tapi menentukan sesuatu bukan berdasarkan hukum Allah. Waspada. Ya. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan dia dimasukkan ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ya, kita paham sekarang penghuni-penghuni neraka itu apa saja ya. Kalau kita sebagai ulama waspada. Sebagai pemimpin hati-hati. Sebagai hakim waspada ya. Karena disitulah potensi-potensi masuk neraka. Banyak uang, tapi karena menjual hukum atau berjauh dari hukum Allah, silakan hadapi itu semua di hadapan Allah. Ingat ya, hakim. Nah, penghuni neraka, yaitu yang keempat adalah para pedagang. Nah, kenapa para pedagang? Kenapa kata Allah? Nah, ini sudah jelas ya. Potensi dia masuk neraka karena ini ayat Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Nah, itu pedagangnya tadi ya. Alladzi dzaktalu 'alan nasi yastaufun wa idzaktaluhum aw wazanuhum yukhsarun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Nah, ini penyebabnya. Nah, pedagang ini bukan hanya pedagang pedagang kecil-kecil, bukan. Siapa saja yang hubungannya dengan masalah transaksi keuangan, nah itu untuk licik itu bisa. Misalnya dalam dunia perkantoran, itu yang namanya apa? Markup, dia melebih-lebihkan uang. Atau misalnya begini, mohon maaf nih, sebagai kontraktor atau apa, suatu bangunan ini harus perlu semen misalnya 100 sak. Tapi dia di situ licik ya. Dia mintanya 100 sak, tapi yang digunakan hanya 50 sak. Yang 50 sak dipakai apa? Nah, ini yang dimaksud. Curang dia. Ya, bisa aja begitu ya. Jadi, masuk kemana itu para koruptor? Masuknya ke sel pedagang ya. Karena dia itu apa? Memanfaatkan uang. Malah yang paling ngeri adalah uang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi. Waspada. Waspada ya, waspada. Nah, ini calon ya, calon penghuni neraka ya. Kemudian ayat yang lain, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabhasun nas asy'ahum wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jika kamu merugikan orang lain sedikit pun, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan baik. Itulah yang lebih bagimu. Nah, ini sudah perintahan Allah ya. Jangan sampai mengurangi timbangan. Pedagang besar maupun kecil, di pasar-pasar coba perhatikan ya, di pasar-pasar menimbang nggak sesuai ya, tapi dia belinya sesuai, tapi ketika dijual dia dikurang-kurang. Itu pedagang kecil. Pedagang besar sama saja. Itu hati-hati. Mungkin untung di dunia, tapi tunggu nanti di azab akhirat ya. Ini pedagang ya. Pedagang dilambangkan dengan jari manis ya, karena harta ini masalah duniawi ya. Nah, sekarang terakhir yang kelima. Siapa itu penghuni neraka? Nah, ini mohon maaf nih ya, karena memang demikian adanya nih. Kenapa? Yang kelima ini adalah kaum wanita. Kaum wanita ini adalah calon penghuni neraka, ya, istri atau wanita.
Apa yang menyebabkan dia itu masuk neraka? Kita lihat dalam Al-Quran ya. Fassolihati qanitatu khafidat lil ghaibi bima khafidallah walati takhafu nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjurhum fi madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, sadaqallahu nabi. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Coba perhatikan ayat ini. Maka perempuan-perempuan yang soleh, nah perempuan yang soleh aja, perempuan yang akan masuk surga, mereka taat kepada Allah, kemudian menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Itu berat ya, berat sekali. Apalagi wanita-wanita yang karir ya, yang kerja di luar rumah, kadang-kadang tanpa izin suami, dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri. Waspada wanita, peluang untuk masuk neraka sangat luas sekali. Apalagi sekarang zaman modern. Banyak kaum istri yang menantang suaminya, yang melawan suaminya, malah minta cerai sama suaminya. Ingat itu, ya. Jadi kalaupun memang ada, itu cepat harus dinasihati. Jangan sampai dia melakukan yang sekali lagi, ya. Ini peluang-peluang masuk neraka, ya. Kemudian ini dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwalakum fahdharu fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Peluang-peluang ini ya banyak ya. Justru kejadian atau berbuat kemaksiatan itu karena didorong oleh istrinya sendiri. Kenapa dia merampok? Kenapa dia korupsi? Ini bisa tuntutan dari istri. Atau kenapa dia berdakwahnya tidak sesuai apa yang Allah perintahkan? Karena mungkin istrinya mengatakan jangan keras-keras, jangan ekstrim-ekstrim, karena kita butuh kehidupan. Kalau kita nanti dibui, dipenjara, dibunuh, bagaimana? Nah itu begitu ya. Coba kita perhatikan ya dalam Al-Quran ini bagaimana wanita ini. Ya Allah memperumpamakan. Ya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atil Lut kanata tahta 'abdain min ibadina sholihain fa khanatahuma falam bughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhul narid ma'al dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya, hati-hati, Nabi Lut istrinya menantang suaminya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba Allah yang soleh, gitu ya. Waspada ya. Peluang masuk neraka itu wanita sangat banyak sekali. Jaga kehormatan, jaga lidah. Ya, ini juga di dalam ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya, ketika lihat sebelah kiri ya neraka kebanyakan wanita, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kok banyak wanita masuk neraka? Jawab Jibril, karena wanita banyak yang tidak taat sama suami. Itu ya, itu hadis lain. Kemudian yang lain mengatakan, kenapa? Karena wanita tidak bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga apa? Karena wanita senang memperlihatkan auratnya. Jadi ketiga hal ini cukup potensi ya bagi wanita itu. Ya. Jadi para pemirsa, kita tahu sekarang penghuni neraka ya ada 5. Saya ulang. Pertama ulama. Ini ulama. Kenapa penghuni ya? Karena orang awam ya tadi karena ketidakmengertian, ya bisa saja karena kebodohan, melakukan sesuatu karena kebodohan. Tapi kalau ulama melakukan kejahatan karena kecerdasannya, karena kepinterannya. Dan untuk menyimpangkan ayat Al-Quran sangat mungkin. Yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau dia memimpin dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, sudah neraka bagiannya. Yang ketiga hakim ya, hakim. Hakim itu sangat luar biasa karena dia harus adil, tapi dia melakukan pertama tidak adil, yang kedua tidak berhukum kepada hukum Allah. Pedagang hati-hati, curangnya itu ya. Kemudian wanita hati-hati, hati-hati wanita ya. Masalah suami, masalah aurat, masalah lidah itu menjadi penyebabnya ya. Mudah-mudahan pemirsa ya rahimakumullah, dengan adanya materi ini kita tetap saling menjaga, waspada.
Kalau kita memiliki tadi jabatan-jabatan tadi, kita harus tetap waspada. Karena hukum sudah jelas adanya, tapi karena manusia itu sendiri yang mau menolak sendiri perintah Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.